Oke, baik. Halo, teman-teman bidan semuanya. Suaranya sudah terdengar belum ya dari Bang Imron? Teman-teman. Terdengar. Udah. Udah. Oke, berarti sudah aman ya suaranya ya. Sudah. Oke, Ya, baik kalau gitu udah. langsung Bang Imron mulai saja teman-teman bidan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam teman-teman bidan semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini teman-teman bidan semuanya? Baik, Mas Imron. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu teman-teman bidan semuanya sebelum kita lanjut mulai ya untuk bimbingan belajar kita pada malam hari ini teman-teman bidan semuanya. Oke, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman bidan semuanya agar 1 jam ke depannya diberi kelancaran dan kemudahan saat nanti membahas atau membaca soalnya ya teman-teman bidan semuanya dan diberi kelancaran untuk jaringannya semoga tidak ada yang keluar-keluar lagi. Kemarin ada yang ini apa namanya teman-teman bidan semua laporan ke Bang Imron katanya keluar-keluar terus Mas. Iya mungkin jaringanan nih teman-teman bidan semuanya. Oke semoga bisa lancar ya sentosa. Oke kalau gitu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Oke baik berdoa selesai. Oke eh, kalau gitu teman-teman bidan semuanya di sini balik lagi untuk bimbel kita pada kelas Sultan ya teman-teman bidan semuanya nih bareng Mas Koko ya. Mungkin nanti tempo pembelajaran mungkin bisa ditentukan oleh Mas Koko nih. Nanti bisa cepat-cepat atau lambat-lambat ya. Kemarin ada yang minta cepat-cepat tapi ada juga yang minta sedikit lambat nih Kak. Tapi kalau lambat nanti teman-teman bidan semuanya banyak yang ngantuk malahan ya. Oke. Sambil menunggu Mas Kokonya teman-teman bidan semua sebentar ya. Udah, saya udah gabung ya. Oh Bismillahirrahmanirrahim. oke baik. Doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni Warzuqni fahman. Amin. fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu teman-teman, saya harus share ulang linknya ya karena kok baru 180, harusnya kan ada berapa nih? 200 ya, 280 mungkin sekitar berarti 100 orang lagi. Nanti setelah ini ibu-ibu nggak usah ini ya, nggak usah live Zoom karena kita langsung lanjut aja apa tuh namanya? Yang acara selangkah menuju kompeten yang doa bersama anak yatim tadi tuh ya. Ayo boleh di slide ke nomor 1. Baik, sebentar ada yang WA nih. Oi, bentar tadi kenapa nggak transfer sedekahnya? Udah mau mulai baru transfer. eh Sebentar ya Bu lagi azan.
Bang Kojai. Eh, itu kan di kolom chat ada yang nanya link TO ya kan. Nanti dikirim ulang ya. Jadi TO yang apa namanya? TO 3 Juli terus bawahnya TO 4 Juli gitu ya, Bang. Oke, siap masuk kok. TO-nya enak kalau ada apa link langsung nilai. Minta langsung nilainya Bang Kojai di setting langsung nilai bisa. Oke, bisa bisa. Ya. Silakan ada lagi Bu Ibu. Saya belum bisa mulai di sini baru ini masih azan. Dibaca dulu ya Bu yang ada di layar. Trimester kedua atau ketiga kehamilan. Contoh kasus perempuan usia reproduksi sehat. Bang Kojai saya belum jadi co-host. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita mulai sudah selesai azannya di sini. Ibu-ibu teman-teman ini saya sudah berikan perbedaan karena kemarin ada yang bertanya kalau apa GDM kemudian DM1 DM2 ya. Ini udah ada, udah saya buatkan. Contoh soalnya pun udah dibuat. Seperti apa? Misalnya GDM itu tanpa riwayat diabetes keluarga ya. Ini ya. Kalau di apa tipe 1 itu ada data berat badan turun drastis. Kalau di tipe 2 biasanya itu eh usianya lebih tua. Kemudian riwayat kehamilan sebelumnya itu biasanya makrosomia gitu ya. Kalau tipe 1 itu gula darahnya sangat tinggi. Kalau tipe 2 itu eh, tinggi tapi nggak setinggi yang ini ya Bu ya. Nggak setinggi tipe 1 gitu. Nanti ini boleh dipelajari kembali menjelang UKOM dibaca-baca. Yuk kita masuk ke slide 1 Bang Kojai. Maksudnya soal pertama 40 Oke. detik ya Bang Kojai ya. Oke, baik. Nah, soal yang pertama langsung kita bahas aja ya. Kita masuk ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu langsung saja dianalisa teman-teman bidan semuanya. 40 detik waktunya sudah berjalan.
Oke, baik. 40 detik waktu menganalisanya sudah habis, teman-teman bidan semuanya. Sekarang kita langsung aja masuk ke kolom polling soal yang pertamanya. Silakan. Iya, udah benar ini karena tadi udah membaca datanya dengan baik ya. Sambil mengisi, saya kasih tahu dulu kata kuncinya yaitu adalah umur ya, umurnya 24 tahun, kemudian hamil 20 minggu, berat badannya turun 4 kilo dalam sebulan. Jadi ini hitungannya turun drastis ya. Namun terakhir nafsu makannya meningkat ya. Meningkat padahal berat badan turun, nafsu makan meningkat gitu ya. Tapi kok tetap turun nih. Kemudian gula darah sewaktunya itu di atas 300 ya, di atas 300 mgdl. Nah, udah kejawab kalau kita lihat di slide pertama tadi ya. Jawabannya adalah DM tipe 1. Kenapa bukan tiroid? Kalau hipertiroid itu berat badan turun, tapi harus ada data tremor dan juga harus ada data nadi cepat. Ya, harus ada nadi cepat. Nadi cepat itu berapa? Lebih dari 100 kali per menit. Kemudian hipertiroid itu biasanya tanpa gula darah tinggi yang signifikan. Nah, kalau DM tipe 1 itu usia muda, berat badan turun drastis, nafsu makan meningkat, kemudian gula darahnya di atas 200 ya. Dan muncul pada usia kehamilan kurang dari sama dengan 20 minggu. Jadi bisa 19 minggu, 18, 17, 16 dan seterusnya atau maksimal 20 minggu. Nah, dalam soal ini kan 20 minggu, jadi cocok. Kalau DM tipe 2 itu umumnya ya, ini umumnya dia terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Kemudian ada data obes. Jadi kemarin ibu-ibu yang bingung membedakan tipe 1 tipe 2 ya. Tipe 2 itu biasanya datanya obes, kemudian ada riwayat keluarga diabetes ya. Kemudian kalau GDM itu terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu ya. Jadi harus 21 minimalnya 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, ini kalau GDM itu jarang menyebabkan penurunan berat badan. Oh, kacamata saya mana? Oh, ini. Itu ya, Bu. Kemudian kalau hiperemesis gravidarum itu datanya adalah dia mual muntah hebat, kemudian nafsu makannya turun, kemudian dehidrasi berat dan tidak disertai gula darah tinggi. Jadi mual muntah hebat, nafsu makan turun, kemudian dehidrasi berat. Itu 3 datanya. Nanti hiperemesis ini biasanya akan keluar di UKOM. Kalau ibu-ibu ngerasa, oh ya kemarin keluar di tryout, nah kurang lebih berarti besok keluar juga di UKOM-nya. Begitu ibu-ibu teman-teman. B atau P untuk soal nomor 1. Tipe 1, oke. Saya ulangi ya untuk DM tipe 1-nya. Oke, ibu-ibu tolong dicatat ya, karena pembelajaran itu harus dicatat supaya makin mantap ya. Tipe 1 kuncinya adalah usianya itu usia muda. Ya, usia muda di bawah 30 tahun. Kemudian ada data berat badannya turun drastis. Dan ada data nafsu makan meningkat. Jadi walaupun nafsu makannya meningkat, tapi kok berat badannya malah turun drastis gitu. Seperti di soal ini ya. Eh, turun 4 kilo dalam sebulan ya. Kita nurunin sekilo sebulan aja susah banget ya Bu. Gitu ya. Oke, lanjut Bang Kojai ke soal nomor 2. Oke, baik. Nah, teman-teman dan semua itu pembahasan dari soal yang pertama. Langsung kita markijut aja ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Silakan langsung dianalisa kembali. 40 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktu menganalisa sudah habis ya, teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu, sekarang kita langsung lanjut aja ke kolom pollingnya. Silakan
Di kolom polling soal nomor 2-nya, silakan. Harusnya sih tidak terkecoh ya. Oh ini kayak datanya salah deh. Kok ini seperti apa? Seperti soal yang awal tadi ya. Apa nggak salah kopas nih, Bang Kojai? Enggak ya. Coba sebentar saya perhatiin dulu sama soal yang tadi apa bedanya ya. Ini kedobel Bang Kojai, lanjut aja, Oh, oke, lanjut baik. aja. Oke, Nanti apa saya tambahin satu soal lagi. oke. Ayo silakan kita lanjut soal berikutnya. Oke, langsung ke soal nomor 3 ya berarti teman-teman bidan semuanya. Silakan dianalisa kembali di soal nomor 3-nya. Waktunya sudah berjalan. Nanti soal nomor 2 PPT di delete ya Bang Kojai. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis. Sekarang silakan kita lanjut lagi ke kolom polling soal nomor 3-nya. Oke, baik di soal nomor 3-nya 20 detik sudah habis waktunya ya teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu kolom pollingnya Bang Imron tutup di soal nomor 3. Baik kalau gitu mungkin langsung kita markibas nih Mas Koko atau Iya, jangan mengirim jawaban di kolom komentar ya ibu-ibu teman-teman. Ini kalau saya ubah setting kolom chatnya nanti cuma Bang Koja yang bisa baca. Bingung juga saya. Eh, Gimana ya ibu-ibu tolong ya nanti di polling aja ya. Nanti kalau pollingnya nggak keluar berarti ditahan aja apa. Baik, kata kunci pada soal nomor 3 adalah pertama umurnya dulu 35 tahun. Yang kedua dia ada data sering haus, mudah lelah. Dan GDS-nya itu 245 ya 245. Jadi nggak nyampe 300. Dan kata kunci paling utamanya adalah ada riwayat ya kedua persalinan sebelumnya yaitu makrosomia. Kalau ibu-ibu dan teman-teman menyimak menyimak ya tadi penjelasan saya yang pertama yaitu GDM ya itu tidak ada riwayat diabetes keluarga. Kalau tipe 1 itu usianya muda di bawah 30 tahun dan gula darahnya itu sangat tinggi yaitu di atas 300. Kalau tipe 1 ya. Dan ada data penurunan berat badan yang signifikan. Itu tipe 1. Oke, tipe 1 sekali lagi saya ulangi. Usia muda, berat badan turun drastis, kemudian nafsu makan meningkat, kemudian kadar gula darahnya sangat tinggi yaitu di atas 300. Itu tipe 1. Kalau tipe 2 kebalikannya yaitu usianya di atas 30. Kalau tipe 1 kan di bawah 30 ya biasanya ya. Kemudian yang kedua, tipe 2 itu ada riwayat kehamilan sebelumnya dengan data makrosomia, bayi lahir besar ya. Kemudian gula darahnya itu di kisaran 200 mg per desiliter. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang DM tipe 2. Kalau ibu-ibu ada yang memilih misalnya yang A gitu ya, yang A. Kenapa memilih yang A? Oh karena apa ditandai pucat gitu ya. Ada nggak di sini data pucat ya? Kan nggak ada ya. Adanya sering haus, mudah lelah. Kalau anemia defisiensi besi itu ditandai pucat, lemah, mudah lelah, dan tanpa ada data peningkatan gula darah. Ya, itu dia.
Nah, kalau hipertensi gestasional itu ya udah pasti namanya hipertensi. Berarti tensinya tinggi, harus di atas 140 mm, 140 per 90 mmHg ya. Bukan ngomongin tentang gula gitu ya, hipertensi itu. Kalau preeklamsi ringan berarti di atas 140 per 90 tensinya, kemudian protein urinnya positif. Itu data preeklamsi. Jadi tidak cocok dengan soal nomor 3. Gimana soal nomor 3 dapat dipahami atau tidak, ibu-ibu teman-teman, B atau P? Oke, silakan di kolom komentarnya Oh, teman-teman ada bidan yang semua. belum paham. Ada yang B, Mas Kokonia. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin sekali lagi singkat. Pada soal ini, logika gampangnya adalah ini kan kasusnya ada data gula darah sewaktu. Maka di antara A sampai E mana yang tidak ada kandungan data gula darahnya? Yaitu anemi nggak ada, hipertensi nggak perlu ada data gula darah, preeklamsi tidak perlu. Maka A, D, dan E langsung otomatis kita eliminasi. Tersisa tinggal B sama C. Gimana cara membedakan diabetes mellitus gestasional dengan diabetes mellitus tipe 2? Kalau diabetes gestasional itu terjadi setelah usia kehamilannya di atas 20 minggu. Ya, di atas 20 minggu tanpa riwayat persalinan bayi besar. Maka kata kunci utama pada soal ini adalah gula darah sewaktu 245, kemudian ada data riwayat kedua persalinan sebelumnya bayi lahir besar. Itu. Pokoknya kalau DM tipe 2 gampangnya sekali lagi harus ada data riwayat makrosomia. Begitu ibu-ibu. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik kalau gitu kita langsung markijut lagi teman-teman bidan semuanya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 4-nya. Silakan. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya untuk menganalisa di soal nomor 4. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke kolom pollingnya. Di soal nomor 4 silakan langsung dijawab teman-teman bidan semuanya. Oke, 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Tapi kolom pollingnya tidak Bang Imran tutup. Jadi masih bisa dipilih teman-teman bidan semuanya mungkin yang belum mau mencet jawabannya. Oke, kalau gitu langsung kita markibas saja Mas Koko di soal nomor Baik, 4. terima kasih. Di soal ini ada A, B, C, D, E semua dipilih ya. Eh, yang pertama, apakah kasus diabetes ini pada kehamilan masih ranahnya bidan atau bukan ya ibu-ibu? Silakan mikrofon bisa dinyalakan. Bukan. Bukan. Ini kan Patologi. ini kan ini kan kasus Bukan. ya Bu ya. Bukan. Bukan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau memang bukan, ya kalau memang bukan, maka yuk kita lihat tindakan yang paling tepat. Bang Kojai di garis-garis, yuk. Kalau kita edukasi diet sehat rendah gula, ini bukan tindakan yang tepat karena tidak menyelesaikan masalah, ya. Mana nih Bang Kojai? Kok nggak dicoret-coret layarnya? Kayaknya Bang Kojainya kepetal ya. Masih masih ada Mas Koko. Oh iya, itu dicoret dulu. Apa tindakan yang paling tepat? Ayo, coret-coret.
Nah, ya. Nah, kalau kita kasih edukasi diet sehat rendah gula ini tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Jadi dilakukan jika kadar gula darahnya itu sedikit meningkat ya sebagai tindakan pencegahan awal. Misalnya apa? Misalnya gula darahnya sedikit aja tingginya yaitu antara 140 sampai 199. Sedangkan pada data ini yaitu 260. Jadi kalau edukasi diet tidak menyelesaikan masalah sekali lagi. Yang kedua, kalau kita pilih pemeriksaan ulang glukosa darah itu sebenarnya dilakukan jika hasil gula darah itu meragukan atau mendekati batas normal yaitu 130 sampai 140 mg per desiliter. Ya, kalau datanya begitu boleh lakukan pemeriksaan ulang glukosa darah ya. Tapi kan enggak, ini udah jelas datanya 260. Ya, berarti udah di atas normal. Kemudian kalau kita observasi ulang pada minggu depan itu dilakukan jika gula darahnya juga normal atau batas normal tinggi ya. Dan belum ada tanda klinis yang jelas. Sedangkan ini udah gula darahnya tuh tinggi ya. Kemudian kalau kita rujuk segera ke rumah sakit tipe C. Dilakukan jika ada komplikasi atau ada tanda kegawat daruratan seperti ketoasidosis diabetik. Jadi rujuk ke rumah sakit tipe C itu boleh dilakukan kalau gula darahnya tinggi disertai tanda kegawatan. Yang benar adalah kolaborasi dengan dokter spesialis. Ini dilakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan tanda diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu ditandai dengan apa? Yaitu gula darah di atas 200 mg per desiliter dan tanpa ada tanda kegawat daruratan. Begitu ibu-ibu untuk soal nomor 4, B atau P. Oke, baik sudah P semua nih ya teman-teman bidan semua rata-rata sudah P semua alhamdulillah. Oke, rata-rata P nih Mas Koko nih ya. Sudah P semua nih. Ya, terima kasih ibu-ibu, kemarin ada yang koreksi ya, katanya kata Mas Koko kalau tindakan paling tepat udah pasti dirujuk gitu ya. Ya udah, ini juga saya buat soalnya memang harus dikolaborasi dengan dokter spesialis. Ketika kasus itu bukan ranah bidan, maka tindakan yang paling tepat udah pasti bukan kita yang menangani. Jadi udah saya perbaiki ya Bu di PPT yang semalam. Terima kasih banget udah dikoreksi. Begitupun untuk progesteron sama estrogen juga sudah saya perbaiki. Lanjut Bang Kojai. Oke, baik. Nah, di soal nomor empatnya sudah teman-teman bidan semuanya. Kalau gitu kita langsung markijut lagi. Mari kita lanjut ke soal nomor 5-nya. Silakan. Langsung dianalisa saja teman-teman bidan semuanya. Tadi saya sempat singgung sedikit ya. Kalau ada data misalnya muntah terus-menerus sejak 4 hari terakhir. Ini berarti muntah hebat ya Bu. Kalau muntah hebat dalam kondisi kehamilan itu disebut apa? Silakan langsung pollingnya Bang Kojai. Mana dia Bang Kojai? Ya, silakan ibu-ibu. Apakah ini dikategorikan sebagai dehidrasi ringan atau morning sickness ya? Masalahnya dia sampai udah nggak bisa makan minum ya. Terus tubuhnya terasa sangat lemas gitu ya. Oke, ternyata soal nomor 5 terlalu mudah ya. Karena sebagian besar benar ya Bang Koja ya. Betul Yuk banget. kita bahas deh Bang Kojai. Kata kuncinya muntah terus menerus ya sejak 4 hari. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum ya. Kemudian berat badannya turun 4 kilo dalam seminggu. Bukan sebulan lagi tapi seminggu. Dan ada data urin pekat dan positif ya Bu. Positif keton. Oke yuk. Kalau dehidrasi ringan itu kan gejalanya hanya haus ringan. Ya kalau ini sampai nggak bisa minum. Kemudian kalau morning sickness itu ciri khasnya apa? Mual ringan di pagi hari. Ya, ini kan nggak ada data mual ya, jadi jangan dipilih. Kalau hiperemesis ringan itu muntahnya beberapa kali sehari, tapi asupan makan minumnya masih cukup dan tidak ada tanda dehidrasi. Ini kan ada ya, mana itu
turgor kulit menurun ya, itu kan udah tanda dehidrasi. Kemudian kalau hiperemesis sedang itu muntahnya sering tapi masih bisa minum walaupun sedikit. Kemudian berat badannya juga turunnya sedikit. Kalau 4 kilo 4 kilo seminggu itu mah udah kacau ya Bu. Kemudian dehidrasinya itu masih ringan juga ya. Jadi hiperemesis sedang itu adalah muntah sering, dehidrasi ringan dan masih bisa minum sedikit-sedikit ya. Kemudian jawabannya adalah hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum. Kenapa? Karena ada data muntah hebat terus-menerus, kemudian tidak bisa makan minum dan berat badannya turun secara signifikan. Begitu Bang Kojai, apakah ibu-ibu ini B atau P Oke, untuk boleh. soalnya? Silakan langsung saja di kolom komentarnya teman-teman bidan semuanya. Bang Kojai, ini kolom komentarnya saya setting host dan co-host aja. Jadi kalau Oke, nanti saya ada chat yang nggak bisa dibaca, nanti Bang Kojai tolong ini ya, kopas oke, dan kirim ke saya pribadi aja. oke, baik. Lanjut ke soal berikutnya, silakan. Oke, kalau gitu kita langsung markijut lagi ya teman-teman bidan semuanya ke soal nomor 6. Nah, silakan. Langsung dianalisa teman-teman bidan semuanya. Waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Nah, silakan teman-teman bidan semuanya kita langsung lanjut aja ke kolom polling di soal nomor 6-nya. Silakan. Oh wow, ternyata ini ya antara ABC ya paling banyak dipilih. Tadinya saya pikir hanya di antara eh, sat, dua aja ya, ternyata tiga ABC. Kenapa? Karena ada data perdarahan ya Bu. Eh. Sebenarnya kalau kita memahami ya Bu, yuk di Enpol kemudian kita share. Nah, ini ibu-ibu ternyata masih banyak yang terjebak ya, terjebak. Kata kunci dulu ya. Mual muntah hebat, perdarahan bercak kecoklatan, kemudian TFU-nya setinggi pusat dan tidak teraba bagian janin. Gak keraba nih bagian janin nih. Ini sebenarnya dia kenapa nih ya kan? Tapi pas di tes kehamilan ya kan kok positif gitu ya, positif. Kira-kira apakah ini kasus abortus imminens? Abortus imminens itu perdarahan ringan, nyeri perut juga ringan. Nggak ada data nyeri perut ya Bu di situ. Oke. Kemudian apa? TFU-nya normal ya, sesuai dengan usia kehamilan harusnya kalau abortus imminens. Dan kalau abortus imminens itu janinnya masih hidup. Kalau di sini tidak teraba bagian janin. Ini sebenarnya dia hamil gak sih? Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau kehamilan ektopik itu nyeri perut hebat. Udah nggak usah panjang kali lebar kalau ada kata data nyeri perut hebat ditandai dengan apa? Perdarahan sedikit hingga sedang. Ya, jadi mau ada perdarahan disebutkan sedikit atau jumlahnya sedang gitu ya. Itu udah kita bisa langsung ini kayaknya kehamilan ektopik nih. Kemudian ada data shock kalau memang ruptur ya Bu. Kemudian ada apa lagi? TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilan. Maka kita boleh pilih kehamilan ektopik. Nah, kalau hiperemesis gravidarum itu mual muntah hebat tapi dia tanpa perdarahan. Dan TFU-nya normal ya, masih sesuai dengan usia kehamilan. Dan nggak perlu ada data perdarahan bercak kecoklatan kalau hiperemesis gravidarum. Nah, kalau abortus incomplete
Nah, abortus incomplete itu datanya adalah perdarahannya banyak dan keluar jaringan. Ya, keluar jaringan. Nyeri hebat, udah itu. Incomplete, keluar jaringan, tapi sebagian. Namanya juga incomplete, tidak komplit. Berarti nanti keluar jaringan sebagian gitu ya. Kan ini nggak ada ya, nggak ada data itu, jadi jangan dipilih. Jawabannya adalah mola hidatidosa, yaitu gejalanya mual muntah hebat, perdarahan bercak kecoklatan itu khas banget ya. Kemudian TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan. Nanti suka-suka lah para pembuat soal itu. Mau dibilang badai salju kek, mau dibilang hamil anggur kek. Ya ini saya ceritakan secara medis aja bahwa gejalanya adalah mual muntah hebat, perdarahan bercak coklat ya. Kemudian TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak teraba bagian janin. Kalau ada 3 di antara 4 data ini, kita langsung pilih mola hidatidosa. Kadang-kadang kalau dosennya nggak bisa, dia akan menuliskan badai salju lah atau apalah. Kira-kira gitu ibu-ibu. Gimana ini B atau P? Saya nggak bisa lihat ini. Apa namanya Bang Kojai? Oke, rata-rata pilihannya P semua nih, Mas Koko, di kolom Oke, komentarnya. baik. Lanjut soal berikutnya. Oke, baik kalau gitu langsung kita markijut lagi ya teman-teman bidan semuanya. Mari kita lanjut ke soal nomor 7-nya. Silakan kalau gitu langsung saja teman-teman bidan semuanya. Langsung dianalisa waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, 40 detik waktunya sudah habis teman-teman bidan semuanya. Kita langsung lanjut lagi aja ke kolom polling soal nomor 7-nya. Silakan langsung dijawab, dipencet jawabannya nih teman-teman bidan Iya, semuanya. ini harusnya sih nggak ada yang bingung ya karena udah ada kata kuncinya. Tapi nggak apa-apa. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis. Nah, di soal nomor 7 nih Mas Koko langsung kita markibas saja mungkin Mas Koko. Boleh, ini di antara A sama B ya. Betul. Baik, bismillah. Kata kuncinya apa? Pemeriksaan pada saat pemeriksaan dalam ya teraba dahi janin sebagai bagian terendah. Kalau kita pilih letak lintang itu nggak ada ya, karena kalau letak lintang itu diraba itu yang teraba bahu ya, kemudian rusuk ya. Dan tidak ada bagian terendah yang jelas, itu namanya letak lintang. Kalau presentasi bokong berarti begitu diraba bagian terendahnya itu bokong atau kaki. Kok empuk-empuk gitu ya. Nah, itu bokong atau kaki. Nah, kalau presentasi vertex itu bagian terendahnya itu kepala janin itu ubun-ubun kecil ya. Ubun-ubun kecil. Kemudian kalau presentasi muka itu jelas tuh. Ada wajah, dagu ya, kemudian ada mulut, ada hidung. Nah, itu keraba tuh. Tapi kalau ini jawabannya adalah dahi. Karena memang yang teraba adalah dahi. Gini, secara ringkas, presentasi dahi itu kepala janin sedikit tengadah, ya. Jadi yang teraba itu dahi. Jadi persalinan spontan ini sangat sulit kalau kita dalam kasus presentasi dahi. Ya, saya rasa ibu-ibu pernah ya menemukan kasus presentasi dahi. Kemudian presentasi kepala itu dia kepala janinnya ekstensi penuh ya. Jadi sangat sangat tengadah, kemudian teraba wajah, mulut
hidung, dagu gitu ya. Dan persalinan spontan itu sangat mungkin terjadi bila posisi dagunya itu anterior. Begitu ibu-ibu. Apakah untuk soal ini karena kemarin ada yang request ya, jadi saya menjelaskan tentang presentasi ini. B atau P ibu-ibu, mangga di polling. Oke, bagaimana teman-teman bidan semuanya di soal nomor 7 B atau P nih? Oke, rata-rata P juga nih Mas Koko nih ya. Di Oke, soal nomor 7 alhamdulillah. Oke. alhamdulillah. Kalau gitu mungkin langsung kita mark hijau aja Mas Koko. Ya, pokoknya kalau muka nanti harus apa beneran terasa ya Bu, ini kok ada hidung, ada mulut gitu ya. Lanjut yuk nomor 9. Oke, baik Nomor kalau berapa? gitu. Nomor 8. Nomor 8. Oh, Oke, nomor 8. silakan. Nah, Ah, udah nomor nggak usah dijauh, apa langsung polling karena saya langsung udah polling aja. ngomong tadi. Iya betul. Oke. Nah, silakan. Karena tadi udah saya sebutin. Jadi harusnya sih nggak terkecoh ya. Udah benar itu, udah benar. Akhirnya ada yang salah pencet aja itu mah. Ya Bu, untuk soal ini saya tidak perlu menjelaskan ya Bu. Benar gak sih saya nggak perlu jelasin lagi? Ibu-ibu teman-teman mikrofon sudah saya nyalakan. Benar, Bu Oke, Mustafa. baik. Benar, Cece. Benar. Lanjut Marki ke Jun. soal Mar nomor 9, Oke, Markijut. langsung kita markijut lagi. Markijut. Mari kita terkejut di soal nomor 9. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya di soal nomor 9 Ini langsung. juga gampang, Bu. Apa itu? Eh, taksiran berat janinnya 4.300 gram. Coba Bang Kojai langsung aja pollingnya. Kok ini kayaknya mata saya ini ya mulai-mulai ini ya. Tadi kok kayak saya ngelihat ibu-ibu pilihnya yang kehamilan kembar gitu ya. Ternyata enggak, bukan. Di polling itu ya. Ini saya harus ganti kacamata kayaknya. Udah ini ibu-ibu udah paham ya, udah cerdas, sudah siap kompeten di Enpol. Oke, silakan di-share. Oke, sebagian besar menjawab sudah bisa ya 90% kompeten. Ada gambaran foto gak Mas Koko terkait presentasi ini? Oh iya, nanti saya buatin ya. Bang Koje tolong dicatat dulu nanti atau kirim ke WA dulu ya. Nanti saya Oke. iniin. Saya bikinin gambaran presentasi-presentasi tadi itu ya. Oke, nah kalau ada kasus seperti ini nomor 9 ya Bu, fokus lagi ya Bu di nomor 9. Kalau kita pilih hidrosefalus, itu kepala janinnya membesar karena ada cairan di otak ya. Kemudian TFU-nya tinggi, tapi berat badan janinnya belum tentu di atas 4.000 gram. Ya, itu satu ya Bu. Yang kedua, polihidramnion itu kan jumlah cairan ketubannya berlebih. Poli ada dua ya, poli. Jumlah cairan ketubannya itu berlebih. Kemudian apa itu? Yaitu TFU-nya tinggi. Nggak ada data ya, tidak selalu janinnya tidak selalu besar kok ya. Kemudian kalau hamil kembar ya udah jelas ya. Diraba kok terasa kayak ada satu janin apa lebih dari satu janin gitu ya. Kemudian biasanya kok ini detak jantungnya saling bersautan gitu ya. Kok kayak kedengeran dua nih, nah gitu kira-kira gitu ya. Nah kalau molahidatidosa itu kan hamil anggur ya, mual muntah gitu ya. Nggak ada data apa namanya makrosomia. Ini tuh data makrosomia Bu, yaitu taksiran berat janinnya lebih dari 4 kilo pada usia kehamilan yang cukup bulan. Begitu ibu-ibu teman-teman. Apakah untuk penjelasan nomor 9 B atau P? Oke, boleh langsung silakan di kolom chat atau kolom komentarnya. Oke. Oh, sudah P nih Mas Koko nih Oke. jawabannya nih. Markijut Bang Kojai. Oke, langsung kita markijut lagi ya teman-teman bidan semuanya ke soal nomor 10. Kalau gitu silakan langsung dianalisa kembali teman-teman bidan semuanya. Waktunya sudah berjalan teman-teman bidan semuanya.
Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya untuk menganalisa di soal nomor 10. Kalau gitu sekarang kita langsung saja masuk ke kolom polling di soal nomor 10. Usia kehamilan lebih dari 24 minggu dengan tensi lebih dari 140/90 itu wajib kita curigai sebagai indikasi preeklamsi. Maka mana data penguat supaya ini beneran jadi preeklamsi apa enggak? Apakah HB? Ya enggak ya. Preeklamsi itu tidak memerlukan data HB. Jadi itu boleh dicoret-coret gitu ya. Kemudian apakah gula darah? Juga sama, nggak ada hubungannya sama preeklamsi. Jadi langsung dicoret-coret gitu ya. Apakah perlu di USG? Ya, sebenarnya dilakukan jika kita curiga ada kelainan janin atau ketuban atau tumbang janin yang tidak sesuai. Jadi bukan curiga karena preeklamsi, itu kita coret juga. Kalau pemeriksaan tinggi fundus uteri ulang aja gimana? Itu dilakukan jika TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan ya. Atau ditemukan keraguan dalam pengukuran sebelumnya. Baru kita bisa lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri secara ulang. Jawaban yang benar adalah B, pemeriksaan protein urin. Karena jika ditemukan tensi tinggi, ya, tensi tinggi lebih dari sama dengan, jadi bisa 140, 141 dan seterusnya ya. Lebih dari sama dengan 140. Kemudian usia kehamilannya lebih dari sama dengan, mau itu 20 minggu, 21 minggu ke atas, itu wajib kita curigai sebagai preeklamsi. Dan bagaimana? Ya perlu dibuktikan dengan protein urin itu ya. Kalau ada data itu ya, data protein urin baru bisa kita curigai. Jadi selamat ibu-ibu dan teman-teman yang tidak terkecoh untuk soal nomor 10. Untuk yang masih terkecoh, yuk belajar lagi, ditonton lagi nanti video rekaman ini ya ibu-ibu teman-teman ya. Gimana? Apakah B atau P untuk soal nomor 10? Oke, sudah langsung banyak yang P nih Mas Koko nih ya. P, 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 P gitu ya. P, info dong. Oke lanjut. Oke, langsung kita lanjut aja teman-teman bidan semuanya ke soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman bidan semuanya langsung dianalisa saja. Waktunya 40 detik sudah dimulai. Oke, baik 40 detiknya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya kita langsung aja ke kolom polling soal nomor 11-nya. Silakan langsung dipencet, langsung dipilih teman-teman bidan semuanya waktunya 20 detik untuk menjawab di kolom pollingnya. Tadi jam 7.50 ada yang ngechat B katanya. Aduh gimana ya? Ditonton ulang aja kali ya. Oke, baik. Nah, boleh teman-teman bidan semuanya 20 detik waktunya sudah habis nih Mas Koko sepertinya jawabannya searah semua nih Mas Koko nih. Satu tujuan semua nih Iya di karena soal nomor sebenarnya 11. ini soalnya ke double lagi, cuma dibedain cerita sedikit aja karena ada data. Kalau tadi kan preeklamsi ringan ya Bu, kalau ini kan preeklamsi berat. Dari mana datanya? Yaitu ada pandangan kabur, kemudian kedua tungkainya itu membengkak gitu ya. Tapi kan tetap ada tensinya lebih dari 140 ya, yaitu 150/100. Jadi untuk menguatkan data kita, maka perlu pemeriksaan penunjang yang namanya pemeriksaan protein urin. Itu ibu-ibu teman-teman, saya rasa sih seharusnya paham ya. Tapi kalau nggak paham boleh juga silakan ketik di kolom komen apakah B atau P.
Boleh, silakan. Ada dari Ibu Retno ini Mas Koko. Mau bahas preeklamsi berat ringan gitu Mas Koko. Iya, boleh. Tapi mungkin di apa namanya ya malam ini nggak keburu saya soalnya ada janji jam 8 ya. Jadi di minggu depan ya Bu ya kita ketemu di hari Kamis. Saya janji akan membahas Bang Koja. Tolong dicatat ya kalau saya janji ya. Preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Emang kemarin di TO keluar ya? Kenapa protein urin Kak yang harus diperiksa? Karena untuk menguatkan data preeklamsi ya harus ada data protein urin positif dulu gitu ya. Heeh. Yuk lanjut Bang Kojai, ini ada apa B atau P bagaimana untuk Oke, boleh. penjelasan? Silakan. Teman-teman bidan semuanya jawabannya B atau P nih. Oke, sudah P semua Oke, rata-rata Mas Koko. Alhamdulillah keluar banyak Oke, soal tentang preeklamsi. Oke, kalau gitu nanti kita bahas di hari Kamis ya preeklamsi itu ya. oke. Baik Kan kalau gitu. kemarin sebenarnya udah saya singgung sih eklamsi itu kalau eklamsi doang ya data penguatnya ada kejang gitu ya. Heeh. Tapi nggak apa-apa deh nanti saya coba bikin soal lagi. Nomor 12. Oke, silakan. Teman-teman bidan semuanya sudah masuk ke nomor 12. Silakan. Langsung dianalisa saja. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis teman-teman bidan semuanya untuk menganalisa di soal nomor 12. Silakan. Kalau gitu kita langsung aja ke kolom pollingnya teman-teman bidan semuanya. Oke, silakan langsung dijawab saja. Kalau kita lihat di kolom polling sebenarnya mayoritas sudah menjawab benar ya Bang Kojai 54% menjawab benar. Mm-mm. Tapi sisanya berarti 46 masih bingung. Nah, oke, saya jelasin satu persatu ya. Yuk. Baik Ibu-ibu, bismillah. Pada soal nomor 12 ini kata kuncinya apa? Yaitu sedang mempersiapkan persalinan. Ke TPMB untuk mempersiapkan persalinan. Kemudian ibu ingin mendapatkan informasi tentang langkah yang harus dilakukan segera setelah bayi lahir. Segera setelah bayi lahir tuh harus ngapain ya? Langkahnya tuh harus ngapain? Berarti langkah yang harus dikerjakan sama si ibu gitu maksudnya ya. Bukan sama si bidannya. Kalau kita memberikan imunisasi hepatitis B, ibu-ibu ketik di kolom chat. Ini tugasnya ibu bidan atau tugasnya pasien? B atau P? B itu bidan, P itu pasien. Oke, tugas bidan. Kalau memberikan vitamin K pada bayi, itu tugasnya B bidan atau P pasien? B bidan, ya kan? Kan jadi ceritanya dia datang ke TPMB untuk mempersiapkan persalinan ya. Ibu ingin mendapatkan informasi tentang langkah yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya langkahnya dia nih, saya harus ngapain sih kalau anak saya udah lahir gitu. Apakah si ibu harus melakukan pemotongan tali pusat, ibu-ibu baru brojol gitu kayak sini bu bidan saya aja yang motong kan nggak mungkin ya. Jadi jangan. Tapi nggak apa-apa, memang soalnya sedikit ambigu ya. Kemudian yang membersihkan jalan napas juga ini bukan tugasnya bidan, bukan tugasnya si pasien. Tapi kalau melakukan inisiasi menyusui dini, apakah bisa dilakukan oleh pasien ibu-ibu? Bisa atau tidak Bang Koja, saya tidak bisa baca kolom chat.
Oke, boleh silakan. Oh, bisa katanya Mas Koko. Bisa, berarti hanya di antara 5 opsi ini hanya satu yang bisa dilakukan oleh si ibu, yaitu IMD. Benar ya ibu-ibu teman-teman? Oke, mudah-mudahan kita tidak terkecoh lagi pada soal. Selamat ibu-ibu yang sudah kompeten di soal nomor 12. Kita lanjut soal nomor 13, membahas tentang hormon. Oke, ini dia teman-teman bidan semuanya yang kita. Gampang, langsung polling aja. Oh, langsung Sebentar, polling sebentar, aja. sebentar. Bu, datanya itu mual ringan di pagi hari. Apakah ini estrogen atau progesteron atau HCG atau HVL lah tuh. HPL atau FSH. Silakan polling. Mual muntah pagi hari udah ciri khas ya, Bu. Jangan ada yang terkecoh. Iya, kok masih ada yang terkecoh? Udah dia dapat. Oke, baik 20 detik waktu sudah habis teman-teman bidan semuanya di soal nomor 13 ya. Tadi sudah rata-rata sudah banyak sih yang memilih nih ada 81% ya Mas Koko ya. Ya, berarti ibu-ibu sudah mengikuti pembahasan soal bersama saya ini tentang HCG. Ini jawabannya HCG ya, Bu. Dalam beberapa webinar Mas Coco itu sudah pernah saya jelaskan tentang perbedaan kapan kita memilih yang A, yang B, yang C, yang D. Maksudnya dalam konteks hormon ya. Misalnya gini, estrogen itu ngapain sih? Dia kan berperan dalam perkembangan kehamilan ya. Tapi bukan untuk mendeteksi ya dalam tes urin itu sebagai tanda kehamilan tuh bukan estrogen. Ya bukan. Karena itu kan apa kata kuncinya? Tes kehamilan urin hasilnya positif. Nah, kalau dari situ mah bukan hormon estrogen, namanya hormon HCG. Makanya kadang-kadang dalam soal itu dosen suka membuat HCG positif. Nah, kan kira-kira kadang-kadang gitu kan. Nah, karena memang HCG lah yang untuk membuktikan dia hamil atau tidak ya. Si hormon itu doang, udah nggak ada hormon lain. Nah, progesteron itu tugasnya adalah mendukung kehamilan tapi tidak terdeteksi sebagai tanda awal kehamilan. Jadi apa tuh progesteron boleh kita pilih ketika ada data menjaga kehamilan. Kalau estrogen perkembangan organ reproduksi. Kalau HCG pokoknya ada mual muntah aja. Ya ciri khasnya orang hamil kita pilih HCG. Nah, kalau HPL itu berperan dalam metabolisme kehamilan ya. Jadi metabolismenya si janin ya. Kalau FSH itu hormon siklus menstruasi. Jadi nanti kalau dalam soal ada cerita menstruasinya tidak teratur ya. Berapa tidak teraturnya? 3 bulan sekali, 2 bulan sekali atau berapa? Nah itu kita bisa mengarah kepada FSH. Nah gitu ibu-ibu kira-kira. Mangga di kolom komen apakah B atau P. B belum paham, P paham. Oke, boleh silakan teman-teman bidan semuanya langsung saja di kolom polling komentarnya. Oh, sudah P Mas Koko katanya. Ya, tapi kalau saya sih tidak berharap ibu-ibu langsung paham lima-limanya ya, karena soalnya kan belum saya tampilkan ya. Minimal HCG-nya aja dulu ibu-ibu hafal gitu ya. Pokoknya ada data mual, mual muntah ya di pagi hari, kemudian hasil positif gitu ya. Udah langsung aja HCG. Lanjut Bang Kojai. Oke, baik. Kita langsung lanjut aja teman-teman bidan semuanya ke soal nomor 14-nya. Silakan nih. Soalnya sudah terlihat, langsung dianalisa saja. Berarti teman-teman bidan semuanya waktunya sudah berjalan.
Oke, baik teman-teman bidan semuanya, waktunya sudah habis ya untuk menganalisa di soal nomor 14. Kalau gitu kita langsung aja ke kolom pollingnya. Silakan. Sudah terlihat langsung dijawab saja teman-teman bidan semuanya. Baik, pada soal ini kata kuncinya adalah selama persalinan terdapat peningkatan hormon yang membantu mengatasi stres dan nyeri. Oke, membantu mengatasi stres dan nyeri. Oh, ada relaksin ya sama endorfin. Saya juga tadinya mau memilih yang relaksin tuh tadinya ya. Tapi pas saya pikir-pikir lagi kok kayaknya bukan relaksin gitu ya. Ayo kita bahas yuk. Tapi saya mau dari prolaktin dulu ya Bu ya. Prolaktin boleh banget Ibu pilih ketika ada data produksi ASI. Ya, produksi ASI. Misalnya ASI tidak keluar, ASI banyak, itu prolaktin yang kita pilih. Oke Bu, untuk prolaktin dapat dipahami. Coba B atau P dulu. Bang Koje diperiksa. Oke, P ya. Oke. Lanjut. Progesteron. Itu dia harus mempertahankan kehamilan. Ya, itu dia meningkat tuh ya. Dan berkurang menjelang persalinan. Tuh baru berkurang lagi si progesteron. Bukan untuk mengatasi nyeri. Ya. Kemudian kalau HPL itu tadi ya metabolisme ya Bu. Jadi nggak ada urusannya sama nyeri dan stres. Nah, sekarang kita membedakan dulu antara relaksin sama endorfin. Ini jawabannya adalah endorfin. Kenapa bukan relaksin? Karena relaksin itu lebih kepada soalnya nanti ada ligamen panggul dan cervix ya. Kalau ada data melunakkan ligamen panggul ya. Nyeri punggung, nyeri panggul ya. Berarti kita pilih yang relaksin. Tapi kalau nggak ada data nyeri ya, nyeri di apa namanya di panggul, maka jangan dipilih. Itu kan cuma nyeri aja ya, nggak tahu nyerinya di mana ya. Nah, kalau endorfin itu meningkat saat persalinan dan memiliki efek untuk mengurangi rasa nyeri dan mengurangi stres. Bang Makmun yang di dalam Zoom sana udah masuk pesertanya? Oke, baik, saya percepat aja ya. Jadi endorfin itu dia fungsi utamanya mengurangi rasa nyeri. Jadi dia itu analgesik secara alami ya Bu. Kemudian dia bisa menimbulkan rasa nyaman, tenang, bahagia. Kemudian mengurangi stres, mengurangi cemas, memperbaiki suasana mood ya, suasana hati. Nah jadi kalau kita bad mood ya, terus gimana caranya biar endorfinnya itu meningkat ya? Ya bisa jadi kita olahraga ya, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, ketawa, meditasi. Ketawa kan menyenangkan ya Bu. Kemudian mendengarkan musik bisa juga, makan coklat mungkin ya. Nah itu ya, itu cara-cara untuk meningkatkan hormon endorfin. Perannya apa sih si endorfin ini? Perannya adalah membantu ibu mengatasi nyeri, ya, mengatasi nyeri kontraksi yang secara alami ya. Kemudian mengurangi cemas dan juga stres. Kemudian memberikan rasa nyaman. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya si endorfin ini tuh dia berikatan dengan reseptor namanya apa namanya tuh opioid ya Bu ada di otak. Jadi sehingga mengurangi persepsi nyeri serta menciptakan perasaan nyaman dan juga rileks. Itu ya. Jadi kesimpulannya secara singkat endorfin adalah hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengelola rasa nyeri dan stres. Harus dia satu kesatuan, nyeri dan stres gitu ya. Begitu ibu-ibu teman-teman. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Punten saya agak cepat karena masih harus lanjut. Nanti Oke. ibu-ibu abis ini live Zoom dulu terus gabung lagi ya Bu di pembahasan 5 soal berikutnya judulnya selangkah menuju kompeten. Oke, baik kalau gitu langsung dianalisa saja berarti ya teman-teman bidan semuanya di soal nomor 15 ya. Silakan.
Oke, baik teman-teman bidan semuanya waktunya sudah habis untuk menganalisa. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke kolom polling di soal nomor 15-nya nih. Silakan langsung dijawab saja teman-teman bidan semuanya. Mayoritas sudah benar kok itu ya. Karena memang sebenarnya hormon itu pernah saya jelaskan juga ya. Jadi Sultan Part 2 ini judulnya sebenarnya refresh ya, refresh. Ada data apa di situ yaitu pelunakan serviks. Nah, pelunakan serviks itu kata kunci utama untuk kita membeli prostaglandin ya. Prostaglandin itu ketika ada data pelunakan serviks itu aja ya. Kortisol itu hormon stres. Kortisol stres aja ya, stres aja. Kalau tadi kan nyeri plus stres itu endorfin. Prolaktin artinya susu menyusu ya, susu produksi ASI berkurang berlebih itu prolaktin. Progesteron itu mempertahankan kehamilan. Justru pada saat menjelang persalinan dia udah menurun ya. Kemudian kalau HCG tadi ya apa namanya menandakan kehamilan awal. Gitu ibu-ibu, teman-teman, B atau P untuk soal nomor ini nomor 15. Oke, boleh silakan langsung di kolom komentarnya. Oke, sudah P nih Mas Koko jawabannya. Alhamdulillah. Tolong nanti ditonton lagi rekamannya ya. Yuk lanjut Bang Kojai. Oke, baik kita langsung markijut lagi teman-teman bidan semuanya. Mari kita lanjut ke soal nomor 16. Silakan langsung dianalisa kembali. Oke, nah waktu menganalisa sudah berbunyi teman-teman bidan semuanya. Sekarang kita langsung aja ke kolom pollingnya. Silakan langsung dijawab. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis. Sepertinya sudah dominan ini Mas Koko jawabannya ya di soal nomor 16-nya nih. Mungkin langsung kita markibas aja ya teman-teman bidan semuanya. Mari kita bahas. Oke, yuk kita bahas ya. Gini ya Bu, relaksin berarti balik lagi ya Bu, sekali lagi punten. Relaksin itu adalah ligamen panggul. Oke, sekali lagi ya, ligamen panggul. Oksitosin itu kontraksi uterus ya. Jadi kalau orang mau bersalin tuh oksitosin kalau dia nggak bisa berkontraksi ya Bu. Prolaktin produksi ASI. HCG tes kehamilan ya Bu. Nah, jawabannya apa? Yang D, hormon tiroid T3 dan T4. Kenapa? Kata kuncinya apa? Denyut jantung terasa cepat. Berat badan turun 2 kilo dalam 1 bulan terakhir. Nah, itu ya. Oke, sedikit menjelaskan hormon tiroid, ibu-ibu, teman-teman. Jadi hormon tiroid itu ada 2 jenis, ya, T3 dan T4. Oke, triodotironin namanya sama tiroksin, ya. T3 T4 itu fungsinya apa? Meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi dia kan memecah karbohidrat, protein, lemak ya menjadi energi. Sehingga di situ ada apa? Berat badan turun 2 kilo. Itulah kata kuncinya. Kenapa kita pilih T3 T4? Ya karena ya tidak mampu dipecah karbohidrat, protein, lemaknya menjadi energi gitu ya.
Kemudian mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh nggak ada masalah di situ ya. Kemudian memelihara kerja jantung. Denyut jantung terasa cepat. Nah itu dia. Ada masalah di T3 T4. Kemudian nanti bisa jadi T3 T4 itu mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Tapi ini lebih tepatnya untuk si bayi ya sama si janin itu ya. Kemudian meningkatkan konsumsi oksigen. Nah, itu tugasnya T3 T4. Pokoknya nanti kalau ibu-ibu ketemu soal yang isinya ada apa denyut jantungnya cepat gitu ya atau lambat disertai dengan penurunan berat badan atau peningkatan berat badan berarti si hormon tiroid yang lagi bekerja di situ. Begitu ya Bu ya. Oke, Marki Jud, mari kita lanjut. Bang Kojai. Oke, baik. Nah, soal nomor 17-nya sudah terlihat ya, teman-teman bidan semuanya. Tadi B apa P Ibu? Oke, iya betul. Sudah B atau P nih di soal nomor 16-nya? Apa Bang Kojai? Oke, sudah P. P, Mas Oke, Koko. alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan 40 detik dari sekarang. Oke, baik. Silakan langsung dianalisa saja teman-teman bidan semuanya. Ini gampang banget ya. Tadi saya udah berapa kali gitu ya menjelaskan tentang ligamen panggul, ligamen panggul. Langsung aja Bang Kojai. Nah, udah bisa, alhamdulillah. Oksitosin itu harus kontraksi uterus ya, Bu. Jangan dipilih oksitosin. Oksitosin hanya boleh dipilih. Ini paling kuat, data paling kuatnya ya Bu, kalau saya bilang hanya boleh dipilih. Ketika ada data kontraksi uterus. Oke. Prolaktin. Aduh, prolaktin itu apa sih? Aduh, saya kok jadi... Prolaktin itu untuk produksi ASI ya Bu, tidak ada soal ASI di situ ya Bu, jangan dipilih kepencet kali ya. Prostaglandin itu pelunakan serviks. Jadi serviksnya yang lunak bukan ligamennya ya Bu. Oke. Progesteron itu mempertahankan kehamilan. Yang benar adalah relaksin ya. Ingat sekali lagi Ibu, relaksin pokoknya ada data ligamen panggul, ligamen panggul. Kita pilih aja langsung relaksin. Saya rasa harusnya ibu-ibu sudah paham ya. Maksudnya dengan penjelasan singkat saya ini bagaimana B atau P untuk soal nomor 17. Gimana Bang Kojai? Oke, sebentar. Belum ada yang... Oke, sudah ada. Banyak yang sudah P. Paling enggak sih sebenarnya oksitosin sama apa relaksin jangan salah lah ya. Oksitosin pokoknya kontraksi gitu ya, relaksin itu berarti serviksnya yang apa yang lunak gitu ya, apa si ligamennya ini yang lunak. Kalau prolaktin itu artinya ASI gitu ya. Prostaglandin itu si serviksnya yang lunak gitu ya. Relaksin itu ligamennya. Dah gitu yuk lanjut Bang Kojai. Oke, baik kita langsung markijut aja ya teman-teman bidan semuanya ke soal nomor 18-nya. Silakan. Langsung saja dianalisa teman-teman bidan semuanya. 40 detik waktunya dimulai dari sekarang. Nah, oke, sekarang waktunya sudah habis. Kalau gitu berarti kita langsung
lanjut ke kolom pollingnya lagi. Di soal nomor 18-nya silakan teman-teman bidan semuanya langsung dijawab saja. Iya, sebagian besar sudah kompeten. 80% lebih ibu-ibu sudah kompeten ya menjawab dengan benar. Ini soalnya adalah soal kehamilan normal. Jadi kata kuncinya apa? Yaitu si ibu lagi pemeriksaan rutin kehamilan, gerakan janinnya aktif, kemudian TFU-nya normal ya sesuai usia kehamilan. Jadi kalau kita pilih kadar HB itu boleh kita lakukan kalau ada data pucat, lelah, lesu. Kita harus curigai anemi. Tapi dalam soal cerita ini tidak ada data itu, jadi nggak perlu kita cek HB-nya. Gula darah ya boleh kita pilih kalau ada sering haus, sering BAK gitu ya, atau ada riwayat diabetes. Sedangkan dalam soal cerita ini tidak ada, ini normal-normal saja, dia cuma pengen periksa doang ya. Kemudian kalau kita USG itu harus ada indikasinya dulu, ya misalnya TFU-nya tidak sesuai. Kemudian kita curigai ada kelainan janin ya. Jadi bukan setiap kali kunjungan USG, setiap kali kunjungan USG bukan. Kalau protein urin itu kalau tensinya tinggi, kita cek protein urin karena kita bisa curiga nanti ada preeklamsi gitu ya, ada edema, ada sakit kepala. Kita curigai dia preeklamsi. Tapi kalau nggak ada data tensinya tinggi ya, nggak ada data edema pada tungkai kaki, nggak ada data sakit kepala, ya nggak usah diperiksa protein urinnya. Yang benar adalah pemeriksaan DJJ. Karena pemeriksaan rutin yang wajib dilakukan saat kunjungan antenatal di trimester 3 ya, yaitu untuk menilai kesejahteraan janin ya hanya DJJ. Begitu ibu-ibu teman-teman, apakah B atau P? Oke, boleh silakan langsung di kolom komentarnya teman-teman bidan semua coba. Oh, alhamdulillah sudah P. Semua ini masuk ya. Alhamdulillah, markijut. Oke, langsung kita markijut lagi berarti ke soal 19. Silahkan langsung dianalisa lagi ya teman-teman bidan semuanya. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung saja ke kolom polling soal nomor 19-nya. Silakan. Nomor 19, Bismillahirrahmanirrahim. Kata kuncinya adalah hamilnya 36 minggu, kemudian AVI-nya 4 cm, gerakan janinnya berkurang. Indeks cairan amnion 4 cm, gerakan janin berkurang. Apakah ini masih ranahnya bidan atau tidak? Kalau ini ranahnya bidan, kita bisa pilih memberikan edukasi. Kalau masih ranahnya bidan, kita bisa menganjurkan istirahat. Tapi sekali lagi, istirahat total itu boleh kita pilih. Ingat yang semalam ya Bu, yang semalam saya jelaskan. Ya, menganjurkan istirahat total itu kalau tidak ada data. Ya, kalau semuanya normal ya, normal-normal aja ya. Berarti kita bisa dia minta istirahat. Kalau kita menganjurkan ibu untuk meningkatkan asupan cairan, ya bagaimana ya? Oke, yuk kita bahas deh satu persatu. Memberikan edukasi tanda bahaya kehamilan itu penting sebenarnya. Tetapi bukan tindakan utama pada kondisi diagnosisnya apa ini ibu-ibu cintaku, sayangku, manjaku, manisku, pujaan hatiku. Coba di kolom chat Bang Kojai apa katanya diagnosisnya. Ah, Bang Kojai ada yang jawab diagnosisnya apa? Belum ada yang jawab Mas Koko. Oh, ini adalah Oligodramonya. oligohidramnion. Oligohidramnion ya. Yaitu ditandai dengan apa? Cairan ketubannya sedikit ya, sangat sedikit ya Bu. Kemudian gerakan janinnya berkurang. Ya. Jadi itu oligohidramnion ya. Nah, kemudian
Kalau kita udah tahu diagnosisnya, apakah dengan memberikan edukasi? Nggak bisa ya. Kalau menganjurkan istirahat itu tidak menyelesaikan masalah. Janin ini beresiko tinggi sehingga perlu pemantauan yang intensif. Kalau nggak ada tanda bahaya boleh dia istirahat total ya di rumah. Kemudian kalau menganjurkan ibu meningkatkan asupan itu tidak efektif dalam mengatasi oligohidramnion. Ya, jadi hanya membantu jika cairannya sedikit berkurang. Sedangkan nggak cocok ya dengan data itu. Kemudian kalau kita melakukan pemantauan gerakan janin setiap minggu juga tidak cukup ya untuk kasus oligohidramnion yang berat dengan gerakan janin yang berkurang ya. Jadi ini terlalu lama nanti intervalnya ya, nggak cocok. Jadi yang benar adalah kolaborasi dengan dokter spesialis. Kalau ada data indeks cairan ketubannya sangat rendah, yaitu kurang dari atau minimalnya 5 ya, kurang dari sama dengan 5, dan gerakan janin berkurang, ini merupakan tanda resiko tinggi. Sehingga udah perlu ini buat dilakukan kolaborasi. Begitu ibu-ibu teman-teman, ya nanti kita bahas oligohidramnion lebih lanjut ya, dan hidramnionnya seperti apa. Kemudian polinya seperti apa, tapi tidak malam ini ya Bu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya Bang Kojai. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke soal yang terakhir berarti ya, teman-teman bidan semuanya silakan langsung dianalisa saja. Waktunya 40 detik, teman-teman bidan semuanya silakan. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, waktu 40 detiknya sudah habis. Sekarang kita langsung aja ke kolom polling soal nomor 20. Silakan langsung dipencet saja nih kolom pollingnya jawabannya apa. Oke, terima kasih Bang Kojai. Ada pertanyaan, indeks cairan normal amnion berapa? Kalau kategori oligohidramnion itu di bawah 5 ya Bu. Kalau normalnya berapa? 5, di atas 5 ya berarti 6 gitu ya. 6 sampai 24. Nah kalau poli itu lebih dari 25 gitu ya Bu. Nanti kemudian pertanyaan lagi. Oligo itu apa aja resikonya? Gangguan perkembangan janin, kemudian resiko kompresi tali pusat, bisa menyebabkan persalinan prematur atau mungkin komplikasi lain. Ya kalau normal-normal aja, kalau normal ya berarti kan cairan ketubannya cukup ya Bu ya, untuk melindungi janin, jadi mendukung untuk pertumbuhan janin serta memungkinkan janin itu bergerak bebas gitu. Kalau berlebihan gimana? Bisa prematur ya. Kalau poli itu nanti bisa prematur. Kemudian gangguan pernapasan pada ibu, jadi nanti si ibunya malah jadi sesak gitu. Kemudian bisa menyebabkan ini resiko ya Bu, resikonya bisa apa? Prolaps tali pusat. Oke, yuk soal nomor 20 yang mana? Yang D. Udah bener Bang Kojai, kayaknya nggak perlu dibahas terlalu mendalam ya. Datanya apa? Perut terasa sangat tegang, sesak napas ringan, amnionnya 20. Ini lagi tadi saya jelasin ya. Ini kan poli ya Bu ya. Kalau poli itu harus diapain ya, kolaborasi dengan dokter spesialis. Kalau kita cuma minta miring kiri, miring kanan, itu kalau miring kiri sebenarnya dapat mengurangi sesak napas ringan, tetapi tidak menyelesaikan penyebab utamanya yaitu polihidramnion. Kalau kita pilih menganjurkan mengurangi aktivitas berat juga tidak cukup untuk penanganan utama pada polihidramnion. Ya, karena ini kan berisiko komplikasi ya Bu ya. Kemudian kalau memberikan edukasi juga nggak selesai masalahnya. Jadi memang kita harus kolaborasi dengan dokter spesialis. Intinya kalau ibu-ibu ketemu data yang bukan ranah ibu-ibu ya, artinya dia tidak normal, ya udah ya, kita langsung kolaborasi aja atau rujuk ya. Kalau pemantauan rutin ini tidak cukup untuk menangani polihidramnion. Begitu ibu-ibu teman-teman.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya persingkat Ibu pembelajaran malam hari ini B dulu atau P dulu, silakan di kolom chat. Oke, boleh silakan teman-teman bidan semuanya. Coba mana suaranya ini? Heeh. Aduh, ini saya nyalakan kolom chatnya aja ya. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan, nanti bisa dilanjut sama Bang Kojai ya. Mana sih, gimana sih caranya? Oh gini nih. Oke, udah di meeting. Oke Bu. Heeh. Silakan mau pertanyaan apapun malam hari ini nanti dicatat dulu sama Bang Kojai ya. Karena saya harus balik ke kelas berikutnya. 2 slide terakhir Bang Kojai, yuk. Saya persingkat ibu-ibu pembelajaran kita malam hari ini. Yang pertama, diabetes dalam kehamilan itu kalau DMG ya Bu, diabetes mellitus gestasional itu dia terjadi selama kehamilan, trimester 2, trimester 3. Dan tidak ada data riwayat diabetes sebelumnya. Ya, diabetes gestasional itu tidak ada riwayat diabetes sebelumnya. Kemudian gula darahnya tuh tinggi tapi cuma selama kehamilan aja di atas 140 mg per dl. Gitu ya. Kalau tipe 1 apa? Usianya di bawah 30 tahun, turun berat badan drastis, nafsu makan meningkat, gula darahnya lebih dari 300. Itu ya, Bu. Kalau tipe 2 gimana? Lebih dari 30 tahun, kemudian ada resiko obes atau makrosomia ya, Bu. Dan gula darahnya 200 lebih. Gitu ya. Oke, kemudian eh hiperemesis gravidarum ditandai muntah hebat, ya kan, dehidrasi, kemudian penurunan berat badan. Itu hiperemesis atau ini ya Bu, keton positif dalam urin. Mola hidatidosa ya. TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Makanya tadi ada yang bilang, kok segitu ya? Segitu kehamilannya ya? Apa TFU-nya ya? Padahal usianya 12 minggu apa berapa tadi itu ya? Saya lupa juga di soal mana. Ya, makanya TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Jadi nggak cocok. Dapat file ini dapat ya Bu, nanti dikirimin. Kemudian ada data perdarahan bercak kecoklatan, mual muntah hebat. Saya kemarin dikomplain, bikin TikTok. Mulai itu mual muntah hebat, terus dibilang katanya hiperemesis. Iya, dua-duanya ada mual muntah. Kemudian presentasi janin, letak lintang itu seperti dahi muka gitu. Ini resiko tingginya apa? Harus segera dikolaborasikan, nggak bisa diurus sama apa bidan ya Bu. Kalau makrosomia itu apa? Dia berat janinnya itu ditaksir lebih dari 4 kilo ya Bu. Mm-mm. Kemudian kalau oligo sekali lagi itu datanya kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya seperti ini Bu, berarti dia 5 itu udah masuk ke oligo Bu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu oligo ya. Nanti di atas 5 baru dia normal sampai 24 ya. Poli berarti dia lebih dari sama dengan 25. Berarti 25 masih termasuk poli. Nanti kalau dosen nulisnya poli di soal dia nulisnya AFI-nya itu 25, berarti itu poli ya Bu diagnosisnya. Slide berikutnya Bang Kojai. Ya, mana dia slide berikutnya? Oh, udah habis. Kan ada 2 ya tadi ya. Ada 2 halaman enggak sih Bang Kojai? Sama masuk koinnya, Oh slide-nya. sama, oke deh. Begitu ibu-ibu teman-teman. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini dapat bermanfaat. Bang Kojai jangan live dulu ya, karena Bang Kojai harus kopas-kopas itu permintaan dari ibu-ibu dan teman-teman hebat semua ini. Oke, baik, Mm. siap Mas Oko. Ibu-ibu punten, saya agak cepat karena harus pindah ke Zoom satunya. Kalau ibu-ibu mau ikutan pindah ke Zoom satunya, langsung live Zoom ini dan menyimak link yang ada di grup. Terima kasih Bang Kojai, jangan live dulu, langsung di kopas-kopas itu permintaannya apa ya. Oke, Dadah, baik, assalamualaikum terima ibu-ibu kasih Mas Oko. teman-teman, love you sekebon. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum ya. wabarakatuh. Ayo, Waalaikumsalam. ayo Bu, yang masih semangat boleh lanjut ya Bu ke kelas sebelah ya Bu. Dadah. Dadah. Oke, baik teman-teman bidan semua, mungkin yang tadi bertanya biar Bang Yuran catat satu-satu ya. Mungkin yang mau lanjut ngikut Mas Koko, teman-teman bidan semua yang masih ada waktu bisa nanti linknya bisa nanti dipencet saja di dalam grup, nanti akan di-share ya. Yang mau bertanya boleh di kolom komentarnya. Nanti Bang Imran catat satu-satu teman-teman bidan semuanya.